syukhus 10 kali. Lagi direkam. Oh, kafir. Kalau ma'arata Rasyidu faqala limalika sebenarnya Harun ar-Rasyid itu ingin pulang. Dia kemudian mengatakan yan bagi antakhruja ma'ana. Sudah sepantasnya sekiranya kamu ikut bersama kami. Ikut mana? Saat itu Baghdad, ya, pusat pemerintahan nanti. Oh, dan mana sih pertemuan kemarin kok? Ini kali kan saya. Ya benar. Baghdad. Fa inni azamtu ala an ahmila nasa 'alal muhta. Karena aku berazam akan memaksa atau membawa orang-orang itu berhukum kepada kitab Muwatta. Jadi saat itu memang Imam Malik memang yang paling alim di dunia saat itu, di dunia Islam. Terus pengaruh dia memang secara politik dan secara besar sekali, baik secara keilmuan maupun secara pemerintahan. Nah, jadi dia imam yang perfect. Kalau soal adu ilmu mungkin ada beberapa masalah yang dari Imam Malik ya tidak ada apa-apanya. Nah, itu penting. Makanya penting jadi orang alim itu ya punya pengaruh kalau bisa. Karena ilmunya akan lebih manfaat daripada orang jelas nanti pengaruh orang anu. Nah, itu saking berpengaruhnya saat itu. Dan saat itu kitab hadis itu enggak sebanyak sekarang. Bukhari kan belum lahir. Bukhari belum ada. Di masanya Imam Malik kan belum ada Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Muslim, belum ada. Jadi kitab yang tertata pertama kali sesuai dengan bab-bab fikih yang rapi itu Muwatta. Sebelumnya ada enggak pengumpulan kodifikasi hadis? Ada. Tapi dia hanya tadwin. Tadwin itu pengumpulan tanpa penataan. Paham? Al-jam'u duna tartib wa tabwib. Jadi tidak ada bab, tidak ada, hanya mengumpulkan saja. Ini sama tadwinan. Nah, itu wa asrut tadwin pada masa pengumpulan hadis dulu tokoh-tokohnya itu kebetulan rata-rata orang Madinah. Yang Imam Malik kan jebolan Madinah murni, dia nggak kemana-mana. Imam Malik itu salah satu ulama besar lam yarhal ila baladin akhar. Dia tidak pernah rihlah untuk mencari ilmu keluar Madinah, nggak pernah. Kalau sekarang kan adatnya ar-rihlah fi thalabil ilmi kan. Tapi ada, ya banyak. Sekarang pun kan ada kiai-kiai yang produk lokal tapi tidak kalah dengan yang Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa membatasi pengetahuan itu hanya di Timur Tengah. Tidak. Ke Islam itu rahmatan lil alamin. Terus nek kamu yakin nek enggak Al-Azhar, enggak alim, nek enggak Madinah, enggak sunnah, nek enggak goblok ngomong ngono. Pada dia menistakan Islam itu rahmatan lil alamin. Jelas wa ma arsalnaka ila rahmatin itu sudah kotek hukumnya Gusti Allah. Jadi pasti Allah pastikan di seluruh sudut bumi itu mesti ada orang alim yang diamanai untuk entah ngajar atau apa pasti ada. Nah gitu. Cuman sekarang orang itu terbatas. Maunya kalau ada alumni Madinah, alumni Masya Allah orang mesti. Nah, mesti orang Bali sekolah Arab mulai jadi badut ya kan. Nah itu makanya. Itu penting. Nah ketika masa pembukuan hadis saat itu belum rapi, nggak jelas. Tokoh-tokohnya dulu yang pertama mengumumkan ya banyak dulu, ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Nafi, terus Salim bin Abdullah bin Umar, Salim Abu Nadhr dan lain-lain itu mengumpulkan hadis-hadis itu. Imam Malik lihat tulisan mereka, sayang sekali tidak rapi, maksudnya keren hadis dituliskan. Dulu kan tidak boleh nulis hadis kan, kata Nabi kan.
Nanti tidak kecampur sama Quran. Nah, kata Nabi la taktubu anni ghairal Quran. Pokoknya selain Quran jangan ditulis. Pada masa-masa itu sudah takut ilmu itu hilang, akhirnya dituliskan. Cuman belum tertib, belum ada kerapian, tidak ada bab-bab fikih itu tidak ada. Sampai era Muwatta ditulis, baru muncul kitab-kitab yang ditulis sesuai dengan bab-bab fikih. Abu Hanifah itu senior toh, sebelum Imam Malik kan. Ya, dia nulis juga. Nulis juga. Muridnya Muhammad bin Hasan Syaibani itu semasa karo Imam Malik itu juga nulis kitab Al-Athar. Nah, tapi nggak serapi Muwatta, jauh. Dan kali itu powernya jadi makanya Muwatta itu kitab yang beruntung sebetulnya. Karena dia ditulis Imam Malik dan saat itu pengaruh Madinah dalam keilmuan itu besar. Fuqaha Sab'ah dan lain-lain. Ngerti Fuqaha Sab'ah? Fuqaha Sab'ah ini bahasa Indonesia ini kayak wali songo gitu. Jadi imam-imam fikih yang berjumlah 7. Nah, 7 ya Sa'id bin Musayyib, Kharijah, Ubaidullah, kemudian Abu Bakar, Abu Salamah, terus sapa meneh Salim, Abu Bakar dan seterusnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu. Maksud erane tabi'in itu ada tren namanya al-fuqaha usabah. Itu ilmu Islam dunia pada saat itu bermuara pada 7 orang itu. Ya kila fuqaha sab'ah wa kila fuqaha asyrah. Karena yang 7 yang ketujuhnya ikhtilaf. Pertama. Jadi wa fil kibar tabi'in ku fuqaha sab'ah wa fil kibar fuqaha sab'ah atau Kharijatul Qasim summa Urwatu summa Sulaiman Ubaidullah Sa'idun wasabi'u dushtibahi. Yang ketujuh ada perdebatan. Ima Abu Salamatin au Salimu au fa Abu Bakrin khilafun qaimu. Jadi yang ketujuh itu diperdebatkan. Jadi totalnya 10 orang sebetulnya. Tapi yang dikenal 7. Kayak Wali Songo kan, Wali Songo itu sebenarnya ada khilaf juga itu. Sunan ngendi ya, Sunan cuma Sunan. Pandanaran Sunan. Mereka Sunan. Kan banyak, tapi yang terkenal kan 9. Nah itu angka 9 kan ya. Hmm. Tapi kan wali sebelum mereka kan ada. Sebelum Wali Songo kan ada. Wali Songo itu orang-orang kan tahunya Wali Songo datang ke Indonesia itu masih jahiliyah, masih apa. Enggak sebetulnya. Wali Songo itu penerus itu, bukan perintis, bukan. Dia penyebar, bukan pembawa. Kayak bawa Islam ke sini ya Jumadil Kubro, makamen Dur Gunung. Ah, bukan. Jumadil Kubro itu lereng Merapi. Naik itu tinggi lagi itu. Nah, ngono. Jadi kowe kalau ziarah men ngerti orang di kuburan ku berhala nyembah bojo kok nganti ngono. Ya ora usah disembah, karena men roh sejarah. Ora gelelengan. Nek ora jasane wali-wali ndak ada Islam di kita. Oh, aneh-aneh. Mana orang-orang yang jijik dengan aneh sekali. Kan sama kayak kita menghargai Sudirman. So, Ahmad Yani sama kan. Cuman itu pahlawan kenasionalisme, nek kita ya pahlawan religi lah. Nah, coraknya corak religi, tapi mereka pahlawan juga. Yang mereka yang lawan Belanda lain-lain. No. Diponegoro kan muridnya Sunan-Sunan, Mambonjol. Iya, Diponegoro tuh punya guru Mbah Glen itu Purworejo ke sana lagi. Itu ada Baidowi Bagilen. Kemudian koncone Sultan Agung. Ora koncone ding medun-medun meneh. Terus ya itu Mbah Baidowi itu dulu murid Imam Puro. Makfuro jenenge.
Turunan Imam Pura Mbah Toifur Mawardi sing sedo belum lama itu tahun lalu. Dawa aku nek diceritake pokoknya ngono. Jadi dari dulu adatnya ulama-ulama begitu. Mereka mesti punya power di politik. Nah, ini yang menunjukkan powernya Imam Malik adalah niat Harun ar-Rasyid untuk mengumpulkan orang-orang di masanya untuk menjadikan Muwatta itu undang-undang dasar lah, katakan begitu. Menjadikan Muwatta itu jadi kitab yang menjadi rujukan utama umat Islam saat itu. Karena saat itu kan masih kepemimpinannya masih khalifah tunggal kan. Terus gubernur kan gitu kan. Nah, saat itu khalifah tertingginya kan Harun ar-Rasyid. Koncone Abu Nawas. Kama hamala Utsman, sebagaimana Utsman juga membawa orang-orang itu Anas al-Quran. Bagaimana Utsman juga menyeragamkan mushaf-mushaf saat itu kan. Sejarahnya kan gitu. Mushaf kan dulu beda-beda. Sahabat nulis sendiri-sendiri. Sak kerumune. Sepahamnya mereka kadang ketambahan lafat-lafat yang menafsirkan. Nah, akhirnya sama Sayyidina Utsman dikumpul. Jadi sahabat kalau nulis Quran itu sambil dipelajari dia. Jadi kadang di tulisan itu kecampur sama tulisan penafsiran dia sendiri. Misalnya ayat yang Al-Kahfi itu wakana malikun wakana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku nek ning mushafnya Ibnu Abbas dulu atau Ibnu Mas'ud safinatin sholihatin ghasba. Kan nggak mungkin setiap kapal diambil, pasti kapal sing solihah, maksudnya kapal yang benar, kapal yang masih bagus kan. Terus ditafsiri lagi. Karena wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghasba. Nah, sholihatin kan bukan lafaz dari Quran. Lafaznya Quran kan kulla safinatin ghasban. Nah, akhirnya diseragamkan. Nah, banyak terjadi kayak gitu, kayak Jalalain itu loh, yang pernah baca tafsir Jalalain itu kan tafsirannya kan di celah-celah ayatnya itu. Nah, begitu ceritanya. Sehingga Sayyidina Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan, menyeragamkan semua. Sebetulnya inisiatif mengumpulkan Quran itu kan sudah dari zamannya Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar, terus disempurnakan di zamannya Sayyidina Utsman. Di zamannya Umar belum rungkober, karena sibuk perluasan wilayah. Nah, pas ketika Utsman itu baru penyeragaman mushaf Quran. Makanya namanya Qurannya Quran Mushaf Utsmani. Fakala lahu, kemudian Imam Malik mengatakan, amma adapun hamlun nas, memaksa orang-orang, membawa orang-orang alal Muwatta untuk menaati kitab Muwatta, untuk menjadikan Muwatta rujukan satu-satunya, falaisa ilaihi sabilun, maka hal itu tidak memungkinkan. Tidak ada jalan ke sana. Lianna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraku ba'dahu fil amsar. Karena sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu pada semebar. Iftaraku ya, Bang? Nyebar kemana-mana. Ada yang ke Kufah, ada yang ke ya kayak siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan ke Kufah. Ya, terus ning arai yang dipakai Abu Hanifah itu biasanya ngerujuk Ibnu Mas'ud. Terus Ibnu Abbas ke mana? Taif ya, Mekah pokoknya. Terus ya. Jadi sahabat itu nggak semuanya ngumpul di Madinah. Mereka sepeninggalnya Nabi kan terus kemana-mana. Lah masalahnya sahabat ini kan punya pendapat beda-beda. Nah, jadi dari dulu perdebatan itu selalu ada. Jadi dari zaman sahabat itu madhab itu sudah ada sebetulnya. Cuman yang kita tahu madhab Abu Hanifah, empat madhab yang sekarang itu hanya mengumpulkan ulang madhab-madhab sahabat. Oke ya, tak ulang. Empat madhab yang sekarang itu hanya mengkodifikasi ulang madhab-madhab sebelumnya. Jadi dulu namanya ada madhabibu sahabah, ada madhab Ibnu Mas'ud, madhabnya Ibnu Abbas, madhabnya Ibnu Umar, macam-macam.
Jadi sahabat itu dulu punya pengikut sendiri-sendiri. Mereka punya taklim, punya halaqah yang diikuti banyak orang sehingga seiring berjalannya waktu itu menjadi madhab gitu loh. Nah, baru setelah itu eranya empat madhab, empat imam ini dikumpulkan. Dan kalau ada sekarang orang teriak-teriak manhaj salah, pemahaman sahabat, kemudian menolak bermadhab, itu terlalu tolol. Oke, itu fakta sejarah. Gak mungkin orang. Masa ujuk-ujuk madhab tiba-tiba ada? Enggak lah, sebelumnya pasti ada akarnya. Ya, Abu Hanifah itu mesti kiblatnya Ibnu Mas'ud, fatwa-fatwa Ibnu Mas'ud. Imam Malik kiblatnya pasti Abdullah bin Umar ya, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Syafi'i nyampur, macem-macem, kayak gitu. Imam Ahmad juga sama. Mereka. Tapi yang jelas seragamnya itu ketika Abu Hanifah mengikuti Ibnu Mas'ud dan Imam Malik itu sangat berpatokan sama madhab Ibnu Umar. Sehingga itu sudah jelas bahwa mereka sebetulnya punya kiblat dari sahabat juga. Gak mungkin terus tiba-tiba muncul madhab itu dari mana, kreasi itu kan gak mungkin. Sebelumnya sudah. Dan di zaman Rasul sekalipun, sahabat itu sudah biasa berbeda. Dan Nabi tidak menyalahkan. Itu ya. Nah, Nabi melihat mereka berbeda biasa saja. Selama tidak mendatangkan mudarat, tidak masalah. Terus sekarang maunya mereka mengikuti apa yang mereka pahami. Pokoknya begini, enggak gini bid'ah. Ini enggak gini, ini tidak sunnah. Sunnahnya begini, kacau. Udah kayak tetangga Nabi aja loh kan. Jelas, mungkin pas RT karena Nabi, seruh Nabi. Sahabat saja beda-beda memahami Nabi. Memang Nabi itu se-eksklusif itu, sekeren itu. Dia dipahami dari sisi manapun benar. Saya lihat Nabi sholatnya gini, yang sahabat A bilang sholatnya gini, ini sholatnya gini. Akhirnya takbir macam-macam. Ada yang sedada, ada yang setelinga, ada sebahu, ada yang nggak bisa kita terus berkumpul sunnahnya begini. Kalau tidak lain tidak begini tidak sunnah. Terus akhirnya muncul kitab-kitab sifat sholat Nabi sesuai dengan sunnah. Lu mau kira liane kowe bid'ah kabeh, goblok kok ngantuk. Wah, tenang. Karena emosi kita baca judul kitab itu. Sholat Nabi sesuai dengan sunnah. Lah emang selain Allah, orang sing sunnah. Lebih baik kita, mereka, ya kan? Itu tidak ilmiah sama sekali. Mending fikih sholat sesuai madhab Syafi'i jelas. Gitu loh. Dan madhab-madhab ini sudah teruji secara zaman. Berapa puluh abad yang sudah dilewati madhab itu. Dan itu yang lewati itu ulama semua tuh. Sekarang dari Imam Syafi'i sampai Imam Ghazali saja. Beberapa ulama Syafi'i itu Imam Muzani turun nanti ke Imam Haromen turun Imam Ghazali turun ke Imam Rafi'i turun Nawawi turun Ibnu Hajar Haytami itu a'immah kibar. Terus ujuk-ujuk klinik ngumpul ke majelis tarjih terus ini tidak moro-moro patang rakaat salam geblung piye tarawih cara ngendi ngono kamu tuh orang bisa-isane berat loh tanggung jawab tarjih itu. Tapi idza qulna hadzal qaulun rajih dan dunahu marju. Kalau kita bilang ini rajih berarti yang lain marju. Berarti sekarang kita merojihkan kalau Imam Syafi'i, kita memarjukan Imam Malik. Wani gue ada depan karo dalil. Kok mentus kok ngaten. Jelas. Mau ndak mau harus bermata. Pokoknya kamu jangan percaya ada orang kok tiba-tiba padahal Habiyah. Itu aliran menolak mazhab. Di antara tokohnya Syekh Albani. Makanya akhirnya fatwa-fatwanya kan aneh. Akhirnya fatwanya aneh. Onani gak batal poso, dudu jima kok ngono jare. Karena betul makanya kaidah al-haqqu la yakhruju anil madzahibil arba'ah. Kebenaran itu selamanya tidak akan keluar dari 4 mazhab. Kalau di madhab itu ada yang meng-ACC berarti aman. Aman. Tidak berarti bahaya. Itu dia masalahnya. Karena mereka ini ulama-ulama tulus masalahnya. Dan ilmunya memang luar
Nggak terpengaruh nggak terpengaruh ormas, nggak terpengaruh, ya, nggak terpengaruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, orang majelis wilayah, orang tidak ada tekanan dari mereka, objektif. Ya meskipun mungkin mereka yang lain juga objektif, tapi tahu diri. Nah, Bang Malik tidak mau, laisa ilaihi sabil. Tidak mungkin kita kemudian melazimkan orang itu ikut muwatta. Padahal dia yang nulis muwatta. Li'ana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraku ba'dahu fil amsar, karena mereka semua pada pecah di negara-negara yang berbeda-beda. Fahadatsu, maka kemudian mereka juga menyampaikan hadis-hadis mereka. Fa'inda kulli ahli misrin ilmun, maka setiap penduduk, setiap daerah, setiap daerah itu, nggak lali aku. Setiap daerah itu punya ilmunya sendiri, paham? No, mana ya podo walikul limisrin alim juga. Kalau kita ikut ini. Makanya jangan diadu fatwanya ulama Indonesia sama ulama Madinah. Paham? Di Indonesia negara demokrasi, demo boleh. Di sana kerajaan, demo haram, bugot, berontak. Terus fatwanya digawa ini. Demo halal darahnya sama Riyad Bajri gitu. Ngerti ora? Ya Bagri gitu. Saya ngomong zaman yang Mesir, ben ku penggawaane ngeband, mulih dadi ustaz. Ya aku kenal sing seangkatan kan. Moro-moro ngono. Buka apa halal darahnya, bla bla bla. La ilaha illallah. Karena pemberontak, lebih beda celuk, karena asasnya sudah beda. Kita demokrasi, sana non demokrasi, sana kerajaan. Jadi fatwa ulama sana dilarang demo, jangan dibawa ke sini. Akhirnya semua sing demo 212 dan lain-lain, padahal bela Quran, mergo baru dinistakan Ahok dan lain-lain, terus mereka kira oh ini pemberontak, ini khawarij, ini kan tolol karena beda. Jadi nggak boleh membawa fatwa ulama sana ke sini, tapi bukan tidak boleh mutlak, tidak, karena intinya Anda harus paham tidak semua fatwa itu relevan, tiap daerah berbeda-beda. Nah dulu kata kiai-kiai kita tuh dulu, bajing, itu saya tahu bajing nggak? Tupai. Bajing, tupai Arab itu halal, namanya tupai Jawa haram. Karena tupai Arab makan kurma. Tupai Jawa makannya klopo, kelapa. Giginya tajam. Lah kalau gigi tajam potensi haram karena giginya tajam. Akhirnya tupai itu guyon, itu bercanda, tapi intinya setiap likuli misrin ilmuhu, jadi setiap daerah itu pasti punya ilmunya sendiri. Oh, namanya yang tahu iklim, yang tahu blood itu kan diharapkan dulu haram. Karena pakai kias syabah. Kias syabah itu dikiaskan hukumnya pada yang terdekat bentuknya. Bentuknya kan mirip ular, berarti hukumnya hukum ular. Ulama Indonesia enggak. Wong Arab udah ngerti welut, orang sawah. Welut itu ikan, bukan ular. Oh enggak, kias syabahnya menang ular. Kan benar semua. Kalau kita lihat di usul fikih ya kias syabah ya begitu memang. Cuma kalau kita pakai metode kias syabah untuk menghukumi belut ya terdekat memang ular. Karena memang patokannya apa yang terlihat, an-nasu yahkumuna ala dawahir kan, hukum itu kan dari yang kelihatannya ular ya sudah. Berarti. Tapi kan enggak. Ya kan? Enggak mungkin kita bilang belut haram. Karena kita tahu kalau belut ular, karena kita belut di sini biasa dimakan setiap hari begitu. Jadi kelihatan. Enggak ada orang gila mana yang bilang belut ular gitu loh maksudnya. Tapi di sana kan karena enggak tahu. Jadi ulama buat kitab belut, menjelaskan hukum belut kan rancu. Lah itu di antara contoh-contoh kecil di mana fatwa itu tidak boleh sembarangan diterapkan di negara-negara yang tidak sesuai. Misal Palestina itu bagaimana kita bersikap? Ya ikut ulamanya Palestina. Ulama Palestina bilang ini penjajahan, ini nganu ya sudah. Karena mereka tahu itu. Terus tiba-tiba Syekh Al-Albani dulu menfatwakan mending orang-orang Palestina itu hijrah. Dalilnya alam takun ardullah wasi'ah. Pokoknya bumi Allah luas, hijrah. Kalau di situ udah tahu mau dirudal di situ, berarti bunuh diri, dosa mereka. Mati dalam keadaan maksiat kan piye terus mikirnya. Iya kan?
Ulamanya sana bilang kita bertahan tanah air, kita membela tanah air jihad. Sing kanan dalil menawa itu fanatisme negara. Man kutila tahtal asabiyah mata kafiran semacam mati kafir ke sisa. Repot. Makanya banyak salafi-salafi Indonesia yang terus kemudian kontra dengan Hama. Supaya siapa? Ali Musri Senjan Putra itu gendone salafi. Bego kena omong. Nah itu juga dulu kan menentang itu. Gak bisa, berarti sesuaikan. Kalau fatwanya sana bilang itu perjuangan, ya sudah itu yang mereka taati. Karena itu ulama mereka. Juga ulama warasatul anbiya. Nabi Musa terus kene kan manut Nabi Musa ya gak bisa. Kita umatnya Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad. Dulu kan begitu. Dulu kan Nabi itu hampir semasa kan ada banyak Nabi. Per negara itu Nabi Imam Madzhab mengenai persis lah. Jadi setiap daerah tuh punya nabinya khusus. Itu juga mengikuti syariat Nabi mereka, Nabi kaumnya apa. Maka Nabi selalu bilisani kaumihi, ya. Bilisani apa? Bilisani kaumihi. Selis bahasanya biasanya sesuai dengan bahasa kaumnya. Kita orang Jawa ya bahasa Jawa. Ustaz Ahmad karena orang Aceh, Serambi Mekah ya bahasa Arab. Karena cuma Serambi ya, nah antum toh kan cuma Serambi Mekah. Kita orang Jawa ya sebajing-bajing ke wong enggak apa-apa. Waduh. Wong Arab ya miso, monggo Nabi miso nih masalahnya bahasa Arab miso. Nabi kok sakilat ka ummuk ngono. Sekaruan kowe mlebu weteng ibumu menawa timbang urip ngelek-elek wae ngono. Oh no lho. Iku dudong ngono-ngono kuwi. Jangan FOMO terbawa sana terbawa sini gitu ya. Wih, malah sajada wajhiya lillati khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa fatabarakallahu ahsan. Ngono kuwi cerita. Jadi ya intinya begitu. Misalnya ada, ya begitulah. Jangankan antar negara, antar desa saja kiainya sudah beda-beda. Sebijak mungkin. Biasa, nggak usah bawa sana. Makanya kita kalau ada masalah, orang Temanggung nanya saya, ya tanya kiainya sana. Kalau nggak ada, baru nanya. Nah, gitu. Kita hargai yang ada. Kunang MBS fatwanya bete kok naam. Naam semulang Safina, takon aku. Ora roh. Ya gitu kira-kira. Fatwa ganja, Esat, tanya ulama Aceh. Ya kan? Kita mau tahunya haram mutlak, ternyata enggak ya. Ternyata masih ada pembagian ya. Masih ada pembagian, tergantung pemakaian lah, tergantung jenis lah, tergantung. Itu yang bijak memang seperti itu. Fatwa itu begitu. Jadi sebetulnya fatwa itu jarang, fatwa aku bulat begitu terus harus begini, itu enggak, jarang sebetulnya. Wong antar orang aja beda, kalau misal Ayas tanya sama Khalid tanya itu udah beda jawabannya, karena nah itu. Karena salah satu di antara syarat ifta min syurutil ifta itu ilmul mufti bihalil mustafti. Jadi pemberi fatwa itu harus tahu kondisi yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa misalkan pertanyaannya, boleh enggak saya menjamak sholat duhur sama asar? Dilihat orangnya. Kalau orangnya memudah-mudahkan ya ditekankan untuk tidak menjamak. Tapi kalau orangnya soleh, pasti dia nggak enak mau jamak kan, pasti on time sholatnya. Nah, maka dibolehkan sebagai bentuk rukhsah. Dan itu sudah menyikapinya sudah berbeda. Jadi nggak bisa terus enak-enak. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Supaya banyak opsi. Anda mau kunut boleh, tidak juga boleh. Jadi ikhtilafu ini pernyataan ini memang kontroversi. Pertama harus dipahami satu, ikhtilafu ummati di situ bukan mutlak umat, tapi maksudnya ikhtilaful mujtahidin min ummati rahmah. Itu perselisihan ahli ijtihad. Itu baru. Kalau perselisihan kita yang enggak lah. Ya paham ya. Jadi kalau ikhtilafu ummati rahmah repot. Ya kan? Repot. Nanti saya sama Ustaz Ahmad beda pendapat, terus kamu ikut mana?
terserah ikut Ustaz Ahmad, ikut Supardi. Bukan, kita berdua bukan sama-sama bukan mujtahid. Nah, jadi yang dicari itu perbedaan para mujtahid, ahli ijtihad. Ijtihad itu adalah kepantasan untuk menentukan hukum. Berarti dia pasti sudah paham betul bahasa Arab, hafal ribuan hadis, ya terus. Terus apa lagi? Hafal Quran pasti wajib. Nahwu, sorof, selesai balaghah, badik, bayan, mantik, macam-macam. Itu udah selesai semua. Alatul ijtihadnya sudah komplit. Ilmu alat untuk menentukan untuk dia beri. Sehingga dia punya alatul ijtihad. Dia punya kepantasan. Tidak hanya antar. Jadi nanti ada namanya khilaf ali, baru khilaf nazil. Kalau khilaf ali antar madhab. Ini perkataannya Malikiyah, ini Syafi'iyah bilang begini, mana terus nanti face to face diadu dalilnya. Tapi ada khilaf nazil itu lebih rumit lagi. Khilaf internal madhab. Imam Nawawi bilang apa, Imam Rafi'i bilang begini, Muhajir Haitami bilang apa, Syihabuddin Romli bilang apa, itu nanti kita saring. Nah, terus nanti pendapat muktamad apa, pendapat resmi dari madhab itu apa. Itu pun sudah beda. Orang Mesir itu muktamadnya biasanya ikut Imam Romli. Biasanya patokannya ini Hayatul Muhtaj, itu kitab dia. Kalau Yaman, terus nanti Dagestan, itu muktamadnya mereka ikut fatwanya Ibnu Hajar Haitami. Nah, itu beda-beda. Jadi tiap madhab itu pasti punya apa ya? Punya orang-orang yang mematangkan lagi. Nah, kalau di madhab Syafi'i sekarang terakhir muktamadnya ya enggak Ibnu Hajar Haitami, Syihabuddin Romli. Selebihnya melengkapi ke Zakaria Ansori dan lain-lain tuh melengkapi. Dulu sebelum ada mereka ya enggak ikut Imam Nawawi, ikut Imam Rafi'i gitu. Jadi intinya madhab tuh punya step-step panjang. Disaring dan itu diolah terus, dalil-dalilnya diolah. Mungkin sekarang fatwanya Syafi'iyah akan berbeda dengan mungkin ratusan tahun yang lalu. Itu ya. Ini beda-beda. Setiap daerah beda-beda. Jadi tidak lepas dari fatwa-fatwa yang benar dan fatwa yang nyeleneh misalnya. Misalnya tinta cumi-cumi haram karena dikiaskan dengan darah misalnya. Itu kan kita nggak pakai itu. Jadi itu ulama Syafi'iyah yang bilang. Nah, enggak bilang, macam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu nanti kan ada cumi itu macam-macam. Karena kitab Bughyah itu dia mengumpulkan fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah. Baik yang jelas dan tidak jelas. Ini perlu diperhatikan. Ikhtilafu ummati rahmah maksudnya ikhtilaful mujtahidin min ummati rahmah. Nah, itu hadisnya begitu. Dan rahmah di situ tidak mutlak juga. Tidak mutlak itu tidak absolut. Apa pasti setiap perbedaan mujtahid itu akan menjadi adalah bentuk kasih sayang dari Allah? Kita tentu katakan tidak. Tidak mesti, tapi nanti kita tahu lah. Misalnya kayak kunut sama enggak. Ya, tarawih mau 20, mau 8, mau ngantuk. Itu anggap masih rahmah gitu ya. Tapi kalau kemudian ada ulama yang tidak bisa kita pungkiri, memang ada ulama yang kadang keluar dari kebenaran. Nah, keluar dari kebenaran. Nah, itu yang kita tidak pakai. Misalkan. Jadi rahmah di situ tidak mutlak, tidak umum, ya. Jadi dia am tapi maksus. Dia umum tapi tetap ada catatan. Nah, karena ya itu, karena dia nakirah toh. Ikhtilafu ummati rahmatun, dan kaidahnya an-nakiratu fi siyaqil isbat la yaqtadil umum. Oke. An-nakirah fi siyaqil isbat la yaqtadil umum. Semua isim nakirah kalau kalamnya musbat tidak manfi berarti la yaqtadil umum. Tapi kalau manfi yaqtadil
umum. Ma min rajulin fiddar, bimana wis malas min istighraqiyah, maksudnya tekan kholet ya tara. Jenenge min istighraqiyah. Ma min rajulin fiddar, berarti mutlak. Ya tara. Tapi sebaliknya, kalau dia nakirah fi siyaqil isbat la yaqtadil umum. Meskipun hukum aslinya nakirahu umum. Jadi rohmah di situ masih 50-50. Maksudnya rohmah bagaimana? Ya kita lihat nanti korinah-korinah yang ada. Kemudian hadis tersebut itu sebetulnya kalau kita dikatakan dia hadis itu doif. Tapi boleh dipakai. Boleh dipakai enggak? Semua ulama sepakat kecuali dua. Kecuali dua. Jahid satunya sama siapa Musili itu Mausili. Kali aku. Dari Abu Isa kalau Mausili karo siapa sih sini? Amr bin Bahar Jahid. Yang dua Kitabul Hayawan. Sastra, anak-anak sastra Arab tuh tahu pasti Jahid itu. Ini tokoh Mu'tazilah. Kalau Abu Ishaq Mausili itu tokoh Ibadiyah, Syiah Ibadiyah. Artinya mereka berdua katakan, nah ini yang lucu. Betapa beragama itu kita harus punya sanad. Semua ahlu sunnah itu mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Semua sepakat. Meskipun dasar hadisnya dhaif. Tidak ada satupun hadis sahih ini. Paling sahih itu yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Di kitab Alamat Khal ila Sunanil Kubra. Al-Baihaqi kan punya kitab As-Sunan Al-Kabir. Atau wakil asmuhu As-Sunan Al-Kubra. Terus dia nulis samahu al-Badkhal ila Sunan. Pengantar kepada kitab Sunan karangan. Kemudian di dalam kitab itu dia nukilkan itu hadis ini. Tapi sama bermasalah itu sudah asahu syai'in. Itu wes paling sahih tentang ini, ikhtilafu ummati rahmah itu semuanya munqati, gak jelas hadisnya mana, tapi ulama sepakat memakai gitu loh, paham? Ini rada unik kasusnya. Tapi yang bersanad sampai Nabi itu yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Jadi dia muttasilan tapi itu guncang di sanadnya. Mu'dhal rada. Ya rading mu'dhal iki ya sukut dia riwayatnya enggak ada, tapi dhaifnya tuh ada dua, terus yang satu mukhtalafih terus. Jadi Imam Baihaqi ngeriwayatkan itu kan dari jalannya wis suka Sulaiman ya. Nah, Sulaiman bin Abi Karimah an Sulaiman bin Abi Karimah an Juwaibir an Dhahak an Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Ikhtilafu lafadznya enggak begitu. Jadi lafadz hadisnya bukan ikhtilafu ummati rahmah, tapi lafadz hadisnya mahma utitum. Jadi tak urut ke dari awal. Baik, Baihaqi meriwayatkan an Sulaiman bin Abi Karimah an Juwaibir an Dhahak bin Muzahim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mahma utitum minal kitab fal amalu bihi fa illam yakun minal kitab fa sunnatun minni madiyatun fa illam takun sunnatan fama qalahu ashabi fa inna ashabi kan nujumi fis sama ayyuma akhadtum bihi ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi rahmah wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah. Jadi lafadznya begitu sebetulnya. Nah, kalau diartikan kurang lebih mahma uti itu minal kitabi fal amalu bihi. Kalau kamu dapat landasan dalil dari Quran maka itu yang diamalkan. La wala udra fi tarkihi. Pokoknya tidak ada udur untuk meninggalkan Quran. Oke. Wa ilam yakun fi kitabillah. Kalau kamu tidak temukan itu di Quran berarti sunnatun min hadiyatun. Maka pasti ada penjelasan dari saya dari hadis.
semua disandarkan Nabi. Fa'ilam takun sunnatan, kalau tidak ada di sunnah, fama qalahu ashabi. Memang mati sih. Tapi saya yang mati. Sih? Tersering apa? Udah sekarang aja ya. Tekan timau. Saya mana tadi? Nah, fa'ilam takun sunnatan. Oke, Zis? Oke, Zis? oke, Oke, oke. no. Fa'ilam takun sunnatan, fama qalahu ashabi. Kalau di hadis nggak ditemukan, berarti ikut fatwanya sahabatku. Fa'ina ashabi kan nujum. Karena sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Fa'ayu ma'akhadtum bihi ihtadaitum. Kamu mau ikut yang mana saja, kamu dapat hidayah, dapat petunjuk. Waqtilafu ashabi lakum rahmat. Dan perdebatan, perselisihan yang ada di kalangan para sahabatku itu adalah bentuk rahmat, bentuk toleransi untuk kalian milih yang mana. Ini hadis dhaif ya. Nah, tadi dari siapa? Sulaiman bin Abi Karimah an Juwaibir. Itu duanya dhaif. Sulaiman sama Juwaibir itu. Sulaiman bin Abi Karimah karo Juwaibir itu dhaif. Kemudian Juwaibir terus setelah itu dari Dhahak ke Ibnu Abbas. Itu masalahnya dua. Dhahak bin Muzahim itu dalam periwayatan hadis mukhtalaf. Mukhtalaf itu diperselisihkan dia sikoh atau tidak. Karena banyak riwayat dia yang agak-agak. Tapi kalau ditafsir biasa Dhahak itu. Dhahak bin Muzahim. Terus Dhahak ini ketemu nggak sama Ibnu Abbas? Itu juga diingkari beberapa ahli hadis. Di antara Imam Syu'bah itu mengingkari ke iliko atau itisolnya antara coba tadi Ibnu Abbas sama Dhahak. Mereka nggak ketemu. Beberapa ahli sejarah mengatakan nggak ketemu. Jadi nggak mungkin Dhahak riwayatkan dari Ibnu Abbas. Kecuali ada perantara yang mungkin ketemu. Tapi ala kulihal hadisnya dhaif. Tapi ini semua dipakai. Yang uniknya ada dua tokoh. Satu dari Ibadiyah Syiah, yang satu dari Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah itu yaitu yang terkenal Amr bin Bahar Al-Jahid. Mereka mengatakan apa nggo iki wae iso ta? Oh, nah ngono kuwi. Kan di mau. Ya Jahid. Jahid karo siapa mau si Jine? Abu Ishaq Al-Musili. Itu dua orang ini nggak benar yang jelas. Tapi mereka bilang begini. Kalau ikhtilafu ummati rahmah, berarti ittifaquhum adab. Itu jelas cacat. Kalau perselisihan umat ini adalah rahmat dari Allah, berarti kesepakatan mereka adab dong. Mafhum mukhalafahnya kan begitu. Itu ditentang banyak orang ulama Sunni, ulama Ahlussunnah, ulama bahkan Syiah nentang terus pokoknya aneh dua itu. Makanya kata ulama lam yunkir asalata hadal hadis. Kesahan dia untuk menjadi dasar. Hadis ini untuk menjadi dasar hukum. Tidak ada satupun yang mengingkari. Kecuali dua orang itu. Nah, belakangan ini kita temukan ada beberapa asatidah. Alumni Madinah. Saya tidak sebutkan namanya, tapi yang jelas pasti bukan dari Muhammadiyah, bukan dari NU. Mengatakan hal yang sama. Kalau ikhtilaf rahmah berarti bersatunya umat ini adalah adab. Nah, ini kan berarti kan dia mengikuti dua orang yang error tadi kan. Berarti
Tapi itu tokoh besar, tokoh besar. Itu luar biasa sekali. Makanya jangan memahami dengan logika sendiri gitu loh. Nggak usah dibawa. Berarti kalau ikhtilaf ummati rahmah ittifaquhum ada. Ya nggak gitu juga kan maksudnya ya. Jadi tidak semuanya harus dipahami secara kebalikan. Itu memperjelas saja. Karena ini banyak sekali. Ya. Sampai ada kitab yang dikarang kan. Judulnya kan begini. Ikhtilafu. Ah, Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Ada tuh. Tipis bukunya. Itu untuk pembuat apa ya. Rotok-rotok perbedaan empat madhab dan lain-lain. Ya memang sayangnya kitab ini memang sangat layak untuk dikritisi. Itu Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Dia ingin membuat sebuah risalah yang menegaskan bahwa perbedaan mazhab itu ada dan seterusnya. Cuman masalahnya dia kurang kuat dari segi dalilnya. Sehingga dikritik itu yang membuat melemahkan argumentasi ini. Sebetulnya yang salah yang nulis kita, bukan bukan hadis ini. Hadis ini tetap benar. Dan nggak bisa dipungkiri, memang bagaimana nggak mau berselisih piye cara. Meskipun memang mereka kadang menyalahi ini dengan Quran. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kan gitu. Agama tuh punya sisi usul sama furo. Oke, usulku akidah, Allah itu esa, itu baru wa'tasimu bihablillah. Quran itu kitabullah, Nabi itu pasti benar, hadis sahih itu pasti jadi hujah. Itu usul. Tidak boleh kita ingkari memang. Tapi kalau perkara furo, it's okay. Kamu mau kunut, tidak kunut. Nah, itu yang kita maksud ikhtilafu ummati, rahmah itu ranah furo. Yang dimaksud di Quran wa'tasimu bihablillah itu ranah usul, bukan ranah furo. Ngono lho ya. Dadi nek ada ayat-ayat wa'tasimu bihablillah wala tatafarraqu apa sih? Ya wa'tasimu bihablillah jami'an apa sijine liyane kuwi ayate biasane dengan wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum. Apa? Sapa sing hafal Quran? Nama Quran. Awal bare askuwi kan. Ngono lho. Tapi mau tidak mau kita itu ya harus bermadzhab itu. Ngali, podo. Aku kelingan angele omong ngono lho. Kecandal. Wis kuwi pokoke. Kowe ana dalil-dalil ngonoan kuwi. Oh, aja gampang dapusi kadang. Oh, gua ayat tok ngapusi lho. Ya ayatnya bener nih, uteke sing ngomong ku. Ya, hadis sahih tapi pemahamannya kan tidak sahih masalahnya. Ayat pasti benar tapi kan jalan pahamnya dia kan memahami sendiri. Woi, orang-orang itu tuh mesti memahami maunya mereka sendiri. Kalau pernah kembali Quran dan Sunnah, berarti mereka kan berarti langsung Quran dan Sunnah, tidak perlu pakai ulama bisa salah. Loh, apalagi kamu, mana lo? Aneh. Mana orang ngono tafsir ora diwaca, anune piye. Ulama bisa salah. Qurannya begini, ih, pintermu sepiro. Bulugul maram ora apal kan. Bangin ngerti nek kulo fit ate dolalah kulo dolalatin finar. Iya aku mau muhtasatil umur merotok kakak sirik terus iya aku mau rotok tawa hati sih. Iya aku mau muhtasatil umur. Fa aku mau muhtasatin bid'ah, kulo bid'atin dolalah, kulo dolalatin finar. Kowe iku dolalah. Lancar ya, kulo bid'atin dolalah. Padahal ibadah yang dia hukumi bid'ah mukhtalafun fi bid'iyatihi. Dia dipersilihkan ke bid'ahnya. Wa huwa muttafaqun ala dalalatihi. Oh, tahlilan bid'ah itu mukhtalaf bid'ah apa enggaknya. Kembali ke definisi bid'ah. Tapi cara Anda itu sesat yang sudah disepakati. Wa kullu dalalatin finnar masalahnya. Kacau. Dolalah tenan iku.
Ora gampang. Takrif bid'ah ya abot lho. Ya Rul, bid'ah macem-macem. Tenan iku. Imam Syatibi ngarang kitab I'tisam. Itu hanya kuwi gek separo bid'ah sing dijelaske. Telung jilid ku. Oh, ngerti-ngerti kata petentang-petentang bid'ah. Jerat-jerit. Jangan mudah begitu. Urut subuh bid'ah. Yang bilang sahabat. Enaknya sholat. Abdullah bin Mughaffal. Dia bilang ke anaknya yang pakai kunut itu, bunayya muhdas. Wah, paling ngono ae kalau kemenyek kayak, bunayya muhdas. Ngapal siji kemelindi. Bunayya muhdas. Mungkin Imam Syafi'i ra ngerti, kowe ngerti. Oh, isa-isane Imam Syafi'i ra paham, kowe paham. Kan oh. Aku lebih percaya Messi wong mertoyudan ngono daripada masa Imam Syafi'i ra ngerti asar itu. Itu loh. Semua imam itu pasti tahu hadis-hadis begituan. Cuman dia tidak mengamalkan itu karena suatu alasan. Eh, Bahkan kadang beberapa ahli hadis itu meriwayatkan suatu hadis supaya tahu kalau itu salah. Coba. Ini gak serta-merta di kitab ini ada hadisnya selesai. Enggak. Kadang yang mengumpulkan hadis itu sengaja naruh hadis di situ supaya orang-orang tahu kalau itu tidak diamalkan. Mama. Imam Malik kan gitu. Sering dia di Muwatta meriwayatkan hadis, terus dia ngomentari hadis ini enggak kita amalkan. Ahli Madinah enggak ada. Kayak hadis puasa Syawal. Imam Malik kan puasa Syawal itu makruh malah. Oh, ngerti tak kayak. Cari soal apa? Berapa tahu? Sunah, sunah. Orang Imam Malik keras itu. Karena memang hadisnya problematik. Imam Bukhari nggak ngeriwayatkan. Yang ngeriwayatkan Muslim. Gimana ada sahihun indah Muslim wah yumbuh pokoknya ora sahih indah Bukhari. Karena di sanatnya nanti ada dulure Yahya bin Yahya Al-Ansari namanya Sa'ad. Sorry Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu punya adik jenis Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari itu dhaif. Menurut beberapa menurut Nasai menurut sehingga Bukhari tidak meriwayatkan hadis puasa Syawal. Itu kan dari sahabat-sahabat sini lali aku. Lali aku sahabat. Ono lah. Hmm? Hadisnya puasa Syawal sahabat sini sahabatnya. Sahabat. Si jidak kok hadisnya ngurbet. Ini jenenge sahabat iki. Sahabat kuwi pokoknya hadisnya puasa Syawal itu Imam Muslim meriwayatkan Bukhari ndak. Imam Malik di Muwatta bilang nanti kita akan belajar Muwatta. Ini sesuai ya tekan bab kuwi. Tapi Imam Malik bilang saya tidak mendapati Ahlul Madinah ya sumuhun. Orang-orang Madinah tidak pernah puasa Syawal. Padahal logikanya Nabi meninggal di Madinah. Sahabat-sahabat meskipun banyak yang keluar seperti tadi saya sampaikan, tapi rata-rata masih di Madinah. Anak keturunannya masih di Madinah. Dan Imam Malik itu meninggal 179 Hijriah. Tidak terlalu jauh dari zaman sahabat. Mustahil orang sebesar itu, sebanyak itu di Madinah berubah secepat itu. Nggak mungkin. Artinya kalau memang puasa Syawal itu adat yang dibiasakan, pastinya orang Madinah tidak meninggalkan itu. Makanya kan di madzhab Maliki kan af'alu ahli Madinah hujjah, ya kan? Apa yang dilakukan orang Madinah itu menjadi dalil. Saat itu bukan Madinah sekarang. Madinah saiki pro Israel, pro Amerika, pro MBS sih nih. Pancen ku masalah nanti. Sing MBS bener ku pecel lele muntilan kok MBS. Ya toh, pecel lele MBS. Enak iku. Enak iku. Nah. Jadi ya begitu. Mana Imam Malik malah makro.
takutnya bid'ah. Takutnya nanti orang-orang mengira itu min Ramadan. 6 hari itu dari bagian dari Ramadan. Padahal kan harusnya mereka hari raya makan-makan. Berarti nak aku ranya awal. Berarti aku melu madzhab Imam Malik. Rencana aku sengit poso, nyerah seneng aku poso. Bahaya. Masuk kok tiru, melu madzhab kono ae. PR Farudin madzhab apa? Kembali. Kembali poso sama kan. Tapi sekarang Malikiyah sekarang tetap tetap mensunahkan puasa Syawal. Imam Maliknya yang enggak. Tapi Imam Malik masalahnya hujahnya kuat. Saya tidak menemukan Ahlul Madinah itu berpuasa. Itu kan kuat banget itu. Selama dia hidup di Medina. Dan iya imamnya Medina. Nggak mungkin orang ngerti daerah kono. Dia ngerti kabeh. Nggak ada yang puasa. Sebelumnya nggak ada. Semuanya nggak ada. Ma adraktu ahla baladi hadza kanu yasumuhun. Nggak ada. Kan repot kan. Wong kuwi iki nggone ilmune Nabi kok ora ono ngerti wong poso Syawal kan potensi bid'ahnya besar. Imam Malik kan dikit-dikit bid'ah, memang gitu Imam Malik. Orang Imam Malik ini sholat pakai sajadah aja bid'ah. Karena nggak ada dulu wong sholat sajadah. Jadi pernah ada orang ke Nabawi takut jidatnya kotor kan dulu kan masih tanah-tanah itu. Terus pakai kain kan untuk sujud, untuk meletakkan kepala sujud. Kayak ayas kan, meletakkan sujud. Nah, aku di bid'ah ya. Dibedahkan saja. Jadi kita pakai sajadah itu, Iya. tapi bukan sajadah yang ada kakinya, yang ke kaki. Yang teman tahu kan kadang sajadah kecil yang Iya. taruh di jidat doang atau surban. Kamu biasanya dong bawa surban. Masya Allah. Terus, oke beda. Aku malah nek Imam Malik ngerti tantemi gue. Karena kan bentuknya kayak udah soleh-soleh aja dia. Kayak gini kita. Ah, Ada kecil itu. ya, lebetkan sini terus taruh. Karena itu menambahkan sesuatu di sujud dia. Beda sama sajadah yang lebar kan itu memang alas total dari kaki sampai ke kanan. Jadi kiasnya kayak tanah, kayak lantai sama. Tapi kalau ini kan kok kepala doang, kenapa kok ini kok enggak, ini kok enggak. Padahal Nabi umir tuh anas juda sabati adem itu kok beda dewi akhirnya terus Malik mumat terus kok kita. Sebenarnya nih, meskipun kita enggak setuju, tapi Imam Malik memang sekeras itu dia soal bid'ah. Makanya bahkan puasa Syawal pun dia bilang makruh, enggak nanti enggak malah bid'ah. Ya repot itu. Ya itu begitu selalu ada. Jadi tidak semua fakih sama muhadis meriwayatkan hadis untuk setuju, enggak. Kadang meriwayatkan supaya tahu kalau itu tidak diamalkan. Biasanya. Jadi kita harus tahu tujuan penulisan itu penting. Tidak sembarangan kamu buka Bukhari selesai. Kenapa Bukhari nggak jadi madzhab? Karena dia problematik, dikritisi fikihnya. Tapi di hadis dia imamul muhaddisin. Tapi uniknya dia nggak jadi imam madzhab. Tidak terkenal fikihnya Bukhari. Karena dia agak-agak dohiri manhajnya. Jadi belum tentu orang itu secara hadis diterima, fikih juga diterima itu jarang. Hanya beberapa. Imam Madhab itu semua diterima. Bahkan Abu Hanifah dilemahkan di sisi hadis. Menurut beberapa orang. Tapi kita enggak lah, enggak berani begitu. Nah, Imam Malik kan imam fikih, imam hadis. Nah, Imam Syafi'i, imam fikih, imam hadis. Imam Ahmad lebih ke hadis. Fikihnya ikut Imam Syafi'i sebetulnya. Makanya mending madhab itu 3 aja. Dulu bilang gitu. Banyak yang bilang gitu. Sebetulnya madhab itu 3 aja. Karena perbedaan madhabnya Ahmad ke Syafi'i itu nggak terlalu banyak. Cuma di beberapa masalah. Mending dadi siji. Tapi ya ala kulli hal sekarang kan ada 4 madhab. Tuh. Jadi semuanya punya elemen sendiri-sendiri. Madhabnya Imam Ahmad itu kan kuat sekali hadisnya. Aksarul madhahib itu istidlalan bil hadis itu madhabnya Imam Ahmad. Paling banyak dalil hadisnya madhabnya Imam. Makanya Imam Ahmad kan Musnad Ahmad. Ya, Musnad Ahmad tuh isinya berapa hadis? Olah sewu. Watak kan cuma 2000, 3000, 2000, 2500-an. Itu tergantung riwayatnya ya, mata. Paling gemuk gue yang sekarang ditemukan riwayatnya Imam Kok Nabi itu sekitar 2500-an sampai 2800 hadis.
Riwayat Abu Mus'ab Zuhri juga cukup gemuk 2000 sekian. Riwayat Yahya yang besok kita pelajari itu Muwatta sing riwayat Yahya kan itu yang paling masyhur. Itu 2000 nggak nyampe, 1900-an sekian. Musnad Ahmad 12.000. Rolas sewu, rolas sewu. Macam EPD, pokoknya kalau kamu menemukan perbedaan pendapat, istilah nanti lihat di musnad saya. Fa in kana fihi bahwa kadzalik wa illa fala. Kalau kamu temukan ada di musnad ini berarti masih bisa diterima. Tapi kalau jadi dia mengumpulkan semua dalil-dalil yang berlaku di zaman dia. Nah, ini gede banget. Tapi kalau Imam Malik kan tidak membatasi mana yang maslahat, mana yang kuat, mana yang. Nah, ini penting kita tahu tujuan penulisan. Mana iya? Dan rasa otoy ngono kuwi. Busane bekar-bekar aku goblok-goblok mustad iki. Ya Allah. Amal khuruju ma'ak. Adapun keluar dari Madinah bersamamu fala sabila ilaih, maka itu juga tidak bisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi bersabda al Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu. Madinah itu lebih baik bagi mereka law kanu ya'lamu. Kalau mereka tahu. Waqala alaihi salatu wassalam al-Madinah itu tanfi khabatha. Madinah itu akan membersihkan kekejiannya sendiri. Kamayan fil kiru khabasal hadid. Bagaimana proses pemandaian besi, proses itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran dari besi itu kan. Dipukul-pukul kan nanti kan banyak kotoran keluar tanah atau gitu cerita. Jadi memang keutamaan Madinah itu ada. Ya pastilah itu kan buktinya Nabi setelah Fathu Mekah balik ke Madinah, ya kan? Itu sudah dalil mutlak bahwa Madinah itu salah satu dari yang paling dicintai Nabi. Yang bikin Madinah dicintai Rasul itu karena para sahabatnya yang keren, orang-orang Ansor itu yang luar biasa sekali. Tapi kalau yang paling dia cintai Mekah sebetulnya, Mekah. Karena ketika Nabi hijrah perang, setiap menghadap Mekah itu Nabi selalu bilang apa namanya walaula qaumuki akhrajuni minki ma kharajtu mink. Kalau bukan karena kaummu mengusirku dari kamu, saya enggak akan. Gue rasa ngono aku lewat MBS terus walaula qaumuki akhrajuni minki ma kharajtu. Bahaya itu. Ambruk. Sekolah Brexit terus walaula. Lah aku tahu biar masalah aku pejuang tenan biar ini kono guys oleh isyarat ini apa sih baca arajul min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj. Ya biar kena sering pindah ini ngerti ya tak kira urip ini tinggal kita pilih lu ono nganggur ampuh mendek kita pilih urip iya ya wa hadhihi tananirukum kama hiya. Dan ini uang-uangnya tadi kamahia masih utuh. In syi'tum fakhudhuha. Kalau kalian mau ambil saja. Wa in syi'tum fada'uha. Kalau kalian mau tinggal nggak apa-apa. Uangnya mau dikembalikan ke Imam Malik. Karena takut dengan uang yang diberikan Harun al-Rasyid terus dia menuntut aneh-aneh. Dia harus keluar dari Madinah dibawa ke Baghdad ke pusat pemerintahan. Terus muatoknya mau dipakai. Kalau itu uang ini kemudian jadi alasan Anda terus mendikte saya, ambil saja. Al-insan Abdul Ihsan ya. Karena manusia itu cenderung tunduk pada orang yang baik sama dia. Ketika kasih duit kita mau nolak kan enggak enak.
Makanya kalau bisa jangan suka menerima tuh, nanti kita terdikte itu. Iya kan? Terdikte sama dia. Jadi nggak enak gitu. Dia ngelakuin salah, kita mau ingetin nggak enak karena pernah dikasih duit. Ada rasa sungkan. Ya, itu dia. Nah, ini benar. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka ya. Wa man asa'a ilaika faqad atlaqak. Orang yang berbuat baik sama kamu justru dia mengikat kamu. Tapi orang yang berbuat buruk justru dia membebaskan kita. Udah lo nganjingin gua anjingin balik kan. Enak. Ya, Ustaz ya. Kata-kata mutiara. Nah, gitu. Cuman kalau kita dia baik ke kita kan kita nempeleng sungkan padahal dia kurang ajar. Mm-mm. Segan kok nggak bener orangnya. Nah, repot. Yani anaka inama tukallifuni mufaraqatal Madinah. Maksudnya Imam Malik karena engkau Harun ar-Rasyid itu membebankan kepadaku untuk berpisah dari Madinah. Lamas limas tahu ilayya karena apa yang telah engkau perbuat kepadaku. Ya, aku. Kalau utiru dunia ala Madinah Rasulillah, aku tidak akan memilih kemegahan dunia di Baghdad sana dari mendiami Madinah apa? Madinahnya Nabi. Fahakadha karena zuhdu malikin fit dunya. Walama humilat ilaihi al-amwalul katsira min atrafid dunya lintisyari ilmihi wa ashabihi. Pernah suatu ketika uang itu dihadiahkan kepadanya dari seluruh penjuru dunia karena ilmunya dia dipakai di mana-mana. Nah ini tradisi pesantren itu biasanya yang sering dikritik itu gus-gus nampani amplop ora santri kok diperes kiai ini misalkan. Itu enggak, memang dari dulu ilmu itu dihargai. Kadang dengan nominal. Lah ini contohnya. Karena Imam Malik ilmunya kemana-mana, akhirnya orang-orang dari seluruh penduduk itu mengumpulkan duit untuk dikasihkan ke dia. Pajak ilmu. Nah, maksudnya apa ya? Tanda terima kasih lah. Min atrafid dunya lintisyari ilmihi wa ashabihi. Karena yufarriquha fi wujuhil khair. Uang itu diterima, tapi kemudian dibagi-bagikan pada hal-hal yang baik. Wa dalla sakha'uhu ala zuhdihi wa qillati hubbihi. Apa tulisannya? Dunia. Maka zuhudnya itu menunjukkan dia tidak suka dunia. Ngono kuwi. Walaysa zuhdu faqat walaysa zuhdu faqtal mal. Dan zuhud itu bukan terus tidak punya harta enggak. Wa inama zuhdu faraghul qalbi anhu. Itu keskos zuhud itu ke harta. Iya. Dia bukan melarat terus ngaku-ngaku zuhud ya beda ya. Paham? Misal kita melarat ditakdir Gusti Allah melarat terus ana zuhud. Wah, itu kiri ngono ae. Karena zuhud ora terus numpak Supra prak prak prak. Ra gelem HP-ne ra gelem Android terus zuhud. Melarat. Iya. Zuhud tuh, syarat zuhud tuh kaya, makanya kiai-kiai dulu bilang syarat zuhud ibadah paling susah. Karena kita harus mengumpulkan harta sampai kaya, setelah kaya kita nggak boleh cinta itu, selesai. Itu zuhud. Kamu terus tiba-tiba Miskin ya. Itu Karena nasi. itu menghibur diri kadang orang itu. Falakatkan Sulaiman alaihissalam fi mulkihi minaz zuhad. Bahkan Nabi Sulaiman yang kerajaan sekeren itu dia, itu juga termasuk orang zuhud meskipun dia kerajaannya sebesar itu. Wayatul ala ihtiqarihi lid dunya, dan yang menunjukkan bahwa Imam Malik itu sangat hina dalam memandang dunia, marwiya an Syafi'i rahimahullahu annahu qal. Apa yang telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Ya, jadi wajar kalau dia tahu. Bahwasanya Imam Malik mengatakan ra'aitu ala babi Imam Syafi'i mengatakan ra'aitu ala babi Malikin Qur'an min afrasi Khurasan wa bi ghali Misr. Suatu ketika aku melihat di depan pintunya Imam Malik itu ada Qur'an. Qur'an itu kuda-kuda perang. Qur'an ya, kuda-kuda, kuda perang, kuda yang lengkap dengan senjatanya. Mahal, tank kalau sekarang. Atau mobil barakuda. Min afrosi Khurasan. Yang mana kuda-kudanya itu daripada kuda-kuda didatangkan dari Khurasan. Dan saat itu kuda termahal itu dari Khurasan.
Wa bighali Misr, dan ada beberapa bighal dari Mesir. Ma itu ahsana minhu, aku belum pernah melihat lebih keren dari bighal itu. Tahu bighal? Bighal itu blasteran keledai sama kuda. Jadi kuda sama keledai kawin, nah anaknya bighal. Keledai gede dikit. Keledai, kuda. Iya, blasteran. Bisa bang gimana? Aku nek ndelok ning kamus-kamus ngono. Bigol, bigol. Iya, bighal. Insyaallah. Blasteran apa lagi? Blasteran kan. Jawa Papua. Kakaknya itu. Bighal. Ini rasa loh. Restoran gitu. Enggak. Fakultu li Malik, kemudian aku berkata pada Malik, sana betapa indahnya itu semua. Faqala huwa hadiyatun minni ilai. Imam Malik malah ya udah ambil saja itu hadiah dari saya. Anjas. Ya, jadi kayak misalnya dia bawa motor terus motormu bagus ya, PN. Ngeri. Ya. Benar. Langsung. Wah hadiatan minni ilaik. Ya Aba Abdillah. Fakultu li nafsika min hadabatan tarkabuha. Tinggalkan satu lah buat kalau kamu mau naik-naik kemana-mana. Kalau mau pergi-pergi kan. Nah ini keren, ini keren. Faqala ana astahi minallahi azza wa jalla an ata'at turbatan fiha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabbah. Saya tidak pantas, malu untuk menginjak tanah Madinah yang mana Nabi Muhammad dikuburkan di situ dengan kuku binatang ternak. Wajar. Biar ada cerita ada cerita Syekh Madura, Syekh Khalil. Syekh Khalil Bangkalani gitu. Syekh Khana Khalil tahu enggak? Gurunya Kiai Hasyim. Gurunya Hasyim Asy'ari. Nah, Mas Ari, Hasyim Musadi. Eh? Ngerti ceritanya ya? Syekh Khana Khalil tuh pernah lewat, nah, zaman dulu kan naik kuda. Lewat ke apa? Apa? Bukan Padang Pasir. Lewat ke daerah gurunya yang dimakamkan di situ. Dia begitu masuk perbatasan turun, kudanya dituntun dan tidak sopan katanya. Karena di situ ada makam gurunya. Itu kalau orang bodoh bilang, wow, NU atau mesti tebak ormas mana kayaknya. Mesti hijau-hijau. Padahal enggak sampai kalau ini sahih ya. Imam Malik pun begitu. Cuma Nabi bedanya. Tapi kan dalilnya Syekhona Khalil kan al ulama warasatul anbiya. Jadi kita juga harus menghormati. Memang ada beberapa ulama-ulama yang seperti itu. Menghadap gurunya tidak mau pakai sandal ya kan. Pernah ketemu nggak? Mau ketemu kiai sandalnya dilepas. Itu sebenarnya bentuk implementasi itu. Apa itu? Apa sebenarnya apa ya? Bentuk bentuk ekspresi mereka dalam bentuk-bentuk begini nih. Penghormatan. Prof. Cara mereka menghormati begitu. Sama, ya secara naluri memang begitu kok. Imam Malik begini ini dalilnya apa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ya itu adabnya dia itu naluri dia langsung automatically mengatakan begitu. Pada pas orang kalau lewat makam gurunya masuk desanya dia nggak mau naik kuda karena itu tanah yang diinjak gurunya, itu tanah yang dikuburkan di situ gurunya dan lain-lain. Dan kita juga sama, kita ke makam disunahkan untuk melepas sandal. Ini dalil umum. Lima ada yang lepas sandal. Artis, pokoknya Nabi ngongkon ngono. Tapi sebagian ada yang melihat itu sebagai ilah. Ada yang artinya menghormati orang-orang yang di situ. Ya kan?
Kita tuh dihormati untuk menghormati, kita tuh diajarkan untuk menghormati ahli kubur. Ya nggak? Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Oh ya, udah mati udah aja enggak gitu juga, Bang. Nah, ada orang minta-minta dikubur tuh. Musyrik, bro. Gila musyrik. Wakilah orang musyrik. Enggak, itu tawasul dengan, ya, tawasul dengan ahli kubur boleh enggak? Kalau dengan sebagian yang membolehkan, karena tawasul itu ada dua, tawasul dengan ahli kubur, orang yang sudah mati, atau tawasul pakai amal soleh. Pakai tawasul pakai amal soleh, sepakat semua boleh. Ya kan? Saya sedekah 50.000, saya bermohon lewat perantara itu untuk saya minta begini. Boleh. Ya lah, tadi itu yang Riyadhus Shalihin ono gue orang-orang kejebak di gua, ngerti? Ngerti ceritanya? Tahu ngaji ki? Wah, alumni tenan berarti. Kan pernah ngerti ki mesti. Iya, aku yakin gitu. Ngeri. Aduh, ini luar biasa. Terus minum, Rul. Masya. Doping, doping, doping. Biar malah tau. Loh, ini kenapa di sini? Itu. Ini anu nggak apa-apa ini kan? Udah terang tau. Sukun. Yang nggak soleh. Soalnya. Bukan, Mbak. Wes yang foto. Pasti ke kandel. Oh iya, ya sukun. Eh, ya, sukun kan menang. Itu yang rokat. Tekan tinggi mau? Malah sukun nih. Nah gitu. Misalnya kayak tadi kasusnya fenomena orang tawasulan di kubur itu kan susah kita mau, ya ora susah sih. Malah gampang nak disirike. Minta ke kubur. Oh, inna kala tusmi'ul mauta wala tusma. Tapi pada akhirnya kita kan salam karo wong pada ahli kubur gitu. Oh, aku siji. Keleran wahidan. Di sini. Ada lah. Indonesia. Terus kondi. Oh, selama rasa. Nah, selesai. Oh, Aziz. Hah? Aziz. Padahal Temen banget. nemu parah. Riswah. Anda udah kebagi buat cek pal kelasnya. Belum Balik ya. Nah, ngono kowe. Fanzur ila safawatihi id wahaba jami'a dalika daf'atan wahidah. Maka lihat dermawan apa Imam Malik, semua kuda-kuda tadi dan lain-lain itu diberikan secara langsung sekali beri. Wa ila tauqirihi, dan lihat bagaimana dia menghormati penghormatan dia kepada tanah Madinah dengan alasan ada Nabi dikuburkan di situ. Nggak enak saya kalau naik kuda nggak sopan. Nah, gitu. Wes, nah, sampai situ. Sudah mau tanyakan? Udah mau tanyakan? Supaya malu on cam, on cam, on cam, on cam. Tak ndelok.
Wih. Kotop. Pinter dong, Tap. Si paling mudah menyerah, Kotop. Ini kono aja ngono lho, Tap. Bayari larang. Semangat lim dikancani Kotop lim saiki lim. Tugel tangane neng kuku. Aja kono ngangkat galon. Dislok. Nanti angkatan 12 ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Luwe HP. Gas. Ngono kae. Sama'un lil kadib akalun lil suhat ngono ngomong iki. Katanya menggoda. Tawah. Malah. Sama'un lil kadib akalun lil suhat. Mesir tekan ora. Rekamannya pateni wis. Kenapa, Sat? Itu bukannya. Masya. Bahaya ini. Ini Sat. Bagaimana tanggapan kita terhadap perilaku paman kita? Suka membidah-bidahkan itu, dan kita sebagai seorang muslim bagaimana? Sikap kita lah, bukan tanggapan kita. Imam Ahmad bertanya. Terus, Nggak apa-apa, Sat. ya, Yaitu sikap beliau aja. Kita nggak harus ikut. Ini sikap dia itu sikap beliau sehati-hati itu kepada sesuatu yang perkara yang dinilai baru. Kalau orang Madinah nggak mengenal, berarti menurut dia potensi bid'ah. Termasuk jangankan soal kain untuk sujud, puasa Syawal saja. Dia nggak menganjurkan karena dikhawatirkan nanti bid'ah karena ahli Madinah nggak mengenal itu. Itu hanya kehati-hatian beliau saja. Kalau kita ya, kita kan cuma ikut-ikutan maksudnya. Mending ikut Imam Syafi'i, mending ikut yang lain ikut. Cuman kalau kita bicara dakwah sekarang ya memang tidak boleh. Kalau mudah membid'ahkan itu tetap tidak baik kan, serampangan itu. Karena konsekuensi kita menghukumi sesuatu bid'ah itu berarti konsekuensi kita menghukumi dia di neraka. Karena lanjutan hadisnya kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Maknanya kalau saya bilang Ayas mubtadi dia pelaku bid'ah berarti dia min ahli nar. Kan repot. Ketiduran nanti. Bahaya ya, seneng neraka gak nek WC. Ora lam ajid dalilan la sahih wala dhaif wala maudhu bahwa di neraka ada kamar mandi. Yang surga ya ana kita. Ngono kuwi. Apa pet? Ada yang lain? Setengah siji. Oh, apa itu? Ibnu Wahab ini. Ibnu Wahab. Ibnu Wahab boleh. Ibnu Wahab mana? Ibnu Wahab al-Misri. Ibnu Wahab al-Misri dia duwe kitab Al-Jami' Ibnu Wahab. Ning Maurid ana. Ning footnote kalau. Oh, Ana. Terjemahnya ana. ini salah satunya Bapak lalu Ibnu Wahab, oleh Imam Malik bin Wahab, alim yang pus walayati, walam yazal alim yang pus ba'dal anjir wal kitab. Itu Apa ning pripun? jadi ilmu itu berkurang. Berkurang ilmu sejati yang dia maksud.
Ilmu ilmu mustalah Imam Malik kan bukan ilmunya kita. Ilmunya ya benar, ilmu yang benar itu semakin dekat akhirat semakin terkikis. Kowe tak wiling kok. Kowe gadok kowe kalau hadis kelan latun qadonal Islam urwatan fa urwatan gitu. Laman qadot urwatan ono kuwi. Pet. Jadi, jadi ilmu makin akhir itu makin menipis. Tapi adapun pengetahuan yang banyak sekarang itu belum tentu dia ilmu secara syar'i. Namanya formalis secara syar'i begitu memang. Ilmu akan selalu. Karena ilmu yang dimaksud kebenaran. Kalau ilmu yang dimaksud kebenaran maka benar. Maka makin akhir makin ada pengikisan. Tapi kalau ilmu pengetahuan banyak kemana-mana ya makin akhir makin banyak. Itu melebihi yang kaulai Syafi'i al ilmu nuqtatun katsarahal jahilun. Kalau ilmu nuqtah, ilmu jane sederhana, kecil, satu titik saja, katsarahal jahilun. Tapi yang bikin banyak itu kadang orang bodoh kan. Akhirnya harus ada definisi, harus gawe mergo Aristoteles masuk termantik-mantik terus gawe apa. Akhir ruwet kabeh. Balaghah digawe ngene, digawe ngono, digawe setelah erane Sakaki, erane anu kan. Akhirnya terus saya balaghah madrasiyah yang seperti itu karo balaghah Abdul Qahir Jurjani kan beda karena itu balaghah Abdul Qahir Jurjani yapqa balaghah itu ilman dzauqiyan. Sedangkan sekarang balaghah jadi ilmu formal kayak nahwu sorof. Ya gitu. Misalkan dulu orang Arab nggak mengenal pembagian al kalimah salah satu aksam ismun fi'lun harf itu nggak ada. Meskipun katanya itu Ali bin Abi Thalib yang membagi dan seterusnya. Tapi itu perlu dipertanyakan. Tapi yang jelas, ya ngono. Itu kan pembagian nahwu saja. No huruf jar, no ini. Jadi ruwet, jadi warna-warna. Awalnya tujuannya baik untuk menata, untuk mengajar, untuk kan. Tapi lama-lama dia jadi aneh-aneh. Dalalah, no dalalah akliyah, dalalah wad'iyah, dalalah, alah, warna-warna. Ada sana yang ngono-ngono iku kan biyen. Mana ada beberapa ilmu itu yang kalau dia dihapuskan lebih baik. Kayak balaghah coba maca kitab-kitab balaghah yang masih menjaga balaghah sebagai ilmu rasa. Oh ya, Abdul Qahir Jurjani, seterusnya. Dalailul Ijaz Abdul Qahir Jurjani. Terus. Itu beda dengan balaghah yang sekarang kan balaghah wadihah, balaghah macam-macam itu beda. Akhirnya yang tadinya soal rasa ini sekarang menjadi sesuatu yang formal. Sesuatu yang terbagi menjadi ini dan itu, membedakan ini. Padahal main balaghah soal rasa. Jadi ya dua-duanya benar. Ilmu semakin ke sini akan semakin berkurang. Tapi di satu sisi semakin banyak. Nah, mana banyak itu berarti kan belum tentu ilmu secara kita, secara yang benar. Kan saja memang gampang. Sholat ke karek sholat, itu ngono tok. Coba sekarang rata presentase orang yang belajar mantik karo faro itu lebih banyak mantik. Bagaimana ilmu nggak hilang? Ya kan? Makanya ilmu pertama kali hilang kan faraid. Mereka paling ruwet pancen. Bagi roto ya ora apa-apa. Karena pakai kanggo. Bagi yang membolehkan dibagikan tanpa. Kaku ngene iki. Ya dong neng kon ngitung yang wegah. Pemecahane ruwet gitu. Mungkin ini siji bagi setengah ya ketemune 8. Ora mumet kayak. Oh no. Jam pira ning Ramal? Jam pitus. Bengi. Nggih. Hmm. Kene setengah siji. Itu ganjarannya oke sing ning Indonesia ning ngaji.
Lek ngantuk. Nggih, Gus, nggih. Kowe delok mana Gusti Allah mampir nggonku mah. Wah. Kok kene nggonmu.